Kalau misalnya Mas tidak saling nontonin video ngopi di kesempatan kali ini, gue pengen ngucapin thank you yang sebesar-besarnya buat jasa lu yang selama ini udah gue rasain gitu selama berpuluh-puluh tahun. Meskipun sekarang udah gue punya streaming service dan segala macam, gue nggak tahu siapa itu translator setiap film yang gue tonton. Tapi di beberapa puluh tahun yang lalu di beberapa tahun yang lalu gitu, ketika emang masih jarang banget streaming service, jarang banget bioskop dan segala macem, gue sangat amat terbantu sama setiap pekerjaan yang lu lakuin untuk mentranslate segala macam karir gitu yang ada di luar negeri, terus habis itu dibuat dengan bahasa Indonesia dengan durasi dan juga percakapan detail dialog yang bener-bener never miss. So thank you banget Om Dida Sali aka Lebah Ganteng. Jadi buat lu semua yang udah umur around 20, 30 atau bahkan 40 tahunan gitu ya, yang dulu tuh masih ngerasain kalau misalkan bioskop itu jarang banget, kalau misalkan streaming service kayak misalnya Netflix, Eflix, terus habis itu Disney Hotstar dan segala macam itu masih belum ada gitu ya. Lu pasti kenal yang namanya Lebah Ganteng. Dia itu adalah seorang translator yang biasanya sering banget lu lihat ketika lu ketika lu nonton film luar negeri tapi bajakan. Iya, jadi di beberapa tahun yang lalu gitu ya, kira-kira 7, 8 atau sampai 10 tahun yang lalu itu masih belum banyak streaming service. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya nontonin film-film luar negeri itu kalau misalnya kagak dari, sorry nih ya, nih kebanyakan websitenya gue yakin udah banyak diblokir juga kok sama Kominfo dan segala macem gitu ya. Kayak misalkan Geno, terus habis itu 4Share dan segala macem. Dan biasanya kalau misalnya nonton film-film dari website-website yang yang ilegal tersebut gitu ya, yang bajakan tersebut, itu suka nggak ada subtitlenya. Dan biasanya ketika lo nontonin film-film luar negeri yang emang kagak tayang di Indonesia juga dan kagak ada di streaming service Indonesia juga, itu biasanya lu nyari manual dari website-website bajakan yang tadi udah gue sebutkan. Dan biasanya ketika lo download di situ nggak banyak subtitle Indonesia gitu. Nah, salah satu orang yang sangat amat berperan penting dalam membuat kita akhirnya mengerti setiap film luar negeri yang kita tonton gitu ya, itu adalah Lebah Ganteng. Gue yakin lulu semua juga emang udah pernah ngelihat takarir subtitle yang emang dibuat sama dia, pasti tahu kalau misalkan yang dibuat sama Lebah Ganteng tuh bener-bener on point banget secara terjemahan, secara durasi juga bener-bener pas. Terus habis itu secara bahasa ya, meskipun ada sedikit-dikit dia bercanda juga yang bilang hey bro jadi assalamualaikum ya di film luar negeri. Cuma yang jelas banyak dari pekerjaan-pekerjaan yang bener-bener mempermudah orang-orang yang emang biasanya menikmati film-film luar negeri gitu, tapi nggak bisa dinikmati secara resmi zaman dulu. Sekarang udah beda. Sekarang udah banyak banget streaming service, dan gue yakin ini juga jadi salah satu alasan kenapa Mas Lebah Ganteng aka Mas Dida Salim akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi translator. Nah, di tanggal 1 Desember 2024 orang-orang dikagetkan dengan berita terbaru mengenai Lebah Ganteng. Dia tiba-tiba trending di Twitter, dan kalau nggak salah sampai sekarang masih trending gitu. Atau udah kagak? Ya, kalau nggak salah tuh masih trending ya. Waktu pagi gue lihat kalau misalkan ada salah satu akun di Twitter namanya Muklis yang menginformasikan kepada para netizen Twitter kalau misalkan salah satu translator legendaris namanya Lebah Ganteng itu face reveal di Instagram. Yes, kalau misalnya lo lihat di postingannya, Muklis sendiri udah ngasih tahu kalau misalkan si Lebah Ganteng juga punya akun fanspage gitu ya di Instagram namanya Dokter Ngesot, yang kalau misalnya gue cari tahu ternyata udah aktif di tahun 2017, dimana dalam fanspage ini lu bisa ngelihat berbagai macam informasi-informasi mengenai film-film di luar negeri bahkan di Indonesia gitu ya. Dan per tanggal 30 atau tanggal 1 November dia buat Instastory. Oke, bahasanya kayak gini, kita bakal sama-sama bacain captionnya. Dia buat Instastory kalau misalkan dia bakalan tidak aktif lagi dalam review film ataupun melakukan apapun yang berhubungan dengan film-film seperti zaman-zaman kemasannya dulu gitu. Dia bilang berhubung sudah lama tidak aktif, maka akun ini akan ditutup dalam waktu dekat. Teman-teman yang ingin menjalin silaturahmi atau sekedar mengenal saya bisa mampir ke IG pribadi. Namanya Dida Sali. Terima kasih banyak teman-teman supportnya selama ini. Regards Lebah Ganteng. Dan banyak banget orang-orang yang pada akhirnya langsung OTW ke akun pribadinya Mas Lebah Ganteng. Dan di akun pribadinya Mas Lebah Ganteng @Dida Sali, lu bisa melihat kalau misalkan beliau secara tidak langsung face reveal. That's right, untuk ukuran lebah. Ini ganteng. Untuk ukuran manusia gimana bang? Ya tentu saja ganteng gitu. Berkat segala macam dedikasi dan jasa-jasanya gitu men, akan sangat ganteng. Orang ini single-handedly membuat yang namanya Lebah Ganteng seperti makhluk legenda dan juga mitologi, sama seperti naga dan juga Loch Ness dan segala macam gitu. Lebah Ganteng udah kayak
legenda buat orang-orang yang emang udah pernah menerima jasanya gitu. Kalau misalkan apa yang dia kerjakan itu bener-bener bermanfaat buat kita semua. Bahkan mungkin ada sebagian di generasi gue gitu yang bisa bahasa Inggris gara-gara jasanya Lebah Ganteng itu sendiri. Jasanya lebih berguna anjir dibanding orang-orang yang sedang menjabat. Itu kata orang-orang di internet ya, bukan kata-kata gue loh. But anyway, jadi ternyata ketika Mas Dida Salim ini face reveal juga ngasih tahu akun pribadinya di Twitter, nggak sedikit ada orang juga yang bertanya-tanya dan juga bingung kenapa nama Lebah Ganteng ini selalu diglorifikasi dan juga disanjung-sanjung. Padahal kalau misalkan kita lihat secara tidak langsung gitu ya, Lebah Ganteng itu mungkin saja termasuk pembajak film yang justru merugikan sineas gitu di dunia. Well, nggak sedikit juga ada yang membela gitu ya kepada Lebah Ganteng. Kalau misalkan ya zaman dulu kan nggak ada yang namanya streaming service bejibun kayak sekarang. Terus habis itu bioskop juga nggak banyak. Terus film-filmnya juga kayak kadang ada yang kagak dirilis di Indonesia tapi dirilis di luar negeri aja dan segala macam. Bahkan kalau misalnya lu lihat banyak banget orang-orang yang justru kayak terbantu banget sama Mas Dida Salim gitu ya di postingan terbarunya dia. Banyak banget orang-orang yang ngucapin thank you yang sebanyak-banyaknya sedalam-dalamnya gitu. Ngasih tahu kalau misalkan berkat apa yang dia buat selama berpuluh-puluh tahun lamanya gitu, dia jadi bisa bahasa Inggris. Oke, orang-orang jadi bisa seenggaknya mengerti percakapan dari setiap film yang emang ditonton dan segala macam. Ini gokil, banyak banget wholesome komennya coy. Ini salah satunya dari TTN. Saya datang hanya untuk menyapa dan berterima kasih kepada Mas. Impact Mas sungguh sangat besar sekali di hidup saya. Saya adalah salah satu orang yang bisa dan mengerti bahasa Inggris melalui film karena hobi saya dari kecil bahkan sebelum sekolah dasar adalah menonton film. Mungkin secara tidak langsung gitu ya, ekosistem orang-orang jadi suka film itu dibentuk juga sama Mas Dida Salim ini sebagai translator Lebah Ganteng. Dan kerennya adalah kalau misalnya lu lihat beberapa berita terkait Lebah Ganteng yang sekarang lagi viral gitu ya, banyak dari mereka yang memberitakan Mas Dida Salim itu sebagai penerjemah subtitle film, bukan pembajak film. Dan gak cuman satu ini doang ya, media massa doang, ada banyak gitu. Kayak gue lihat di Kumparan juga nih, di Radar Bogor juga judulnya kayak sosok Lebah Ganteng viral, ini pria dibalik penerjemah film bahasa asing yang legendaris. Gokil. Ini orang bener-bener ngebuat lebah menjadi ini aja hewan legenda. Dan gue yakin ini ya, kalau misalnya tanya opini gue apakah Mas Dida Salim ini termasuk orang-orang yang emang ngebajak film juga, gue bakal bilang kalau misalnya dia justru lebih ke translator. Dan gue yakin para pembuat film gitu, sineas-sineas itu pasti tahu musuhnya itu sebenarnya bukan translator subtitle gitu, tapi emang streaming service yang ilegal kayak misalkan Ganol yang sekarang udah nggak ada, beberapa website pembajak dan segala macam, kayak misalkan website penyedia film-film lewat torrent gitu ya, kayak misalkan Pirate Bay pun. Nah itu maksudnya ya, hal-hal yang harusnya diperangin gitu ya, bukan Mas Dida Salim sebagai translator gitu. Jadi ya sedikit opini pribadi gue aja. Tapi mungkin kalau misalnya ada opini kalian yang bilang, oh enggak, Mas Dida Salim juga termasuk orang yang bersalah dalam menyebarkan informasi-informasi yang harusnya bayar gitu. Well, silakan beropini. Cuman kalau misalnya menurut gue gitu ya, buat gue yang emang sekarang udah bisa merasakan bioskop secara langsung untuk support orang-orang yang buat film gitu ya, atau mungkin berlangganan streaming service. Oke. Menurut gue proses dari awalnya gue nggak tahu sama sekali gimana caranya menikmati film dan bagaimana caranya gue bayar ke dalam momen dimana gue akhirnya bisa mengapresiasi segala macam orang-orang yang emang membuat film, itu bener-bener diisi sama jasanya Lebah Ganteng. That's right. Jadi segitu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan kepada lulu semua terkait mas-mas legendaris ini yang sekarang udah face reveal dan sekarang udah mengudara gitu ya di Instagram gitu. Kalau misalnya emang pengen ngasih segala macam apresiasi segala macam, bisa langsung ke akun pribadinya Mas Dida Salim. Dan kalau misalnya lu lihat akun di Dokter Ngesot, dia udah nggak aktif lagi gitu ya. Bahkan di postingan terakhirnya dia buat sebuah keterangan kalau misalkan dia Lebah Ganteng udah lama tidak membuat subtitle lagi. Saya juga tidak bekerja serta tidak berkaitan dengan web-web manapun. Jikapun ada yang memakai terjemahan saya, mungkin itu terjemahan saya dari tahun lalu. Jadi dia udah berhenti dari tahun 2022. Semenjak tahun 2022 mungkin udah banyak gitu ya translator dan juga streaming service. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa Mas Dida Salim juga berhenti menjadi seorang translator gitu ya. Cuman ya kembali ke kenangan men, ketika gue bahas
Lebah Ganteng ini gue jadi inget waktu masa-masa gue mahasiswa nggak ada duit sama sekali gitu ya. Gue bingung gimana caranya gue nonton film gitu, sampai pada akhirnya gue coba buat nyari-nyari di internet. Terus waktu gue cari filmnya nggak ada subtitlenya, gue cari dulu di Subsin gitu. Ada banyak banget translator, tapi yang pas selalu aja dari Lebah Ganteng gitu. Gue pun bingung gitu ya. Kayak ada satu film yang sampai sekarang masih nyemen banget di pikiran gue. Ini film science fiction gitu, namanya The Core, nyeritain soal ilmuwan yang masuk ke dalam inti bumi untuk menyelamatkan bumi gitu ya dari gelombang elektromagnetik yang udah berhenti gitu karena inti bumi itu berhenti. Nah, salah satu subtitle yang emang gue pakai waktu itu adalah Lebah Ganteng. Jadi gue nggak ngerti, nih orang bener-bener gila banget nih sih pengetahuannya dari dunia perfilman, terus habis itu bahasa Inggrisnya gokil. Keren banget pakai Mas Dira Salim. Ya itu sekedar opini dari gue. Kalau misalnya emang gak setuju sama gue bilang keren, lu bisa langsung ditulis di kolom komentar. Gue juga menghargai segala macam opini dan juga segala macam tanggapan lu di kolom komentar. Jadi itu ya mungkin gue terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, please jangan lupa buat subscribe dulu. Oke, itu aja dari gue, terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti, sampai jumpa.